Salam jumpa dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi ini diambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 17 bagian yang kedua. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Sebelumnya kita telah melihat beberapa nama. 6 nama pertama yaitu Abraham sampai Hesron dengan periode waktu selama 290 tahun. Ini masa Abraham dipanggil sampai dia menurunkan imannya kepada cucu-cucunya. Kita lihat garis besar di kitab Kejadian. Selanjutnya Ram dan Aminadab, periode waktu selama 430 tahun. Ini adalah masa perbudakan di Mesir yang membawa kita belajar kitab Keluaran. Berikut kita akan membahas dua nama, Nahason dan Salmon. Waktu periode mereka adalah selama 56 tahun, termasuk 40 tahun di padang gurun. Ini tertulis dalam kitab Keluaran dan kitab Yosua. Di masa ini juga kita harus memperhatikan kitab Bilangan dan Ulangan. Nahason berarti mengenal lewat pengalaman atau meneliti dengan rajin. Nahason adalah kepala suku Yehuda. Nahason adalah pemimpin terutama dalam pasukan Israel. Bagaimana ia menjadi pemimpin terutama tentu berkaitan dengan namanya. Dalam pengaturan Tuhan, terlihat ia dan pasukannya selalu ditempatkan di depan. Bilangan 2 ayat 3, yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Kita perhatikan Laskar Yehuda di bawah kepemimpinan Nahason, ditempatkan di sebelah timur dari kemah suci. Dan saudara, posisi kemah suci menghadap ke timur. Keluaran 27 ayat 13. Artinya, jarak suku ini sangat dekat ke pintu kemah suci dibanding suku-suku yang lain. Bagi orang yang senang mengenali sesuatu lewat pengalaman dan suka meneliti sesuatu dengan rajin, apa yang di hadapannya menarik baginya untuk diteliti dan dialami. Nah, saudara, seperti apa yang dikatakan Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekarang perhatikan juga Bilangan 10 ayat 14. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Di sini kita melihat kembali Nahason dan laskarnya dipercaya berada di depan ketika bangsa Israel berangkat ke setiap tempat yang baru sampai mereka tiba di Kanaan. Mereka pasukan pendahulu, pasukan pionir. Pasukan seperti ini biasanya adalah pasukan khusus. Nahason dan laskarnya bukan hanya terdepan dalam hal rohani, tetapi juga terdepan dalam menghadapi apa yang ada di hadapan mereka, termasuk musuh yang menghadap. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dari Salmon, lihat Bilangan 7 ayat 12. Yang mempersembahkan persembahan pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Ia adalah orang yang suka memberi dan berkorban. Bahkan ia memberi berkorban sebelum orang lain melakukannya. Pasti ia telah meneliti dan punya pengalaman akan prinsip-prinsip seperti ini. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Berikut namanya adalah Salmon. Nama Salmon berarti baju luar, mantel atau jubah. Salmon adalah anak Nahason. Ia menikah dengan Rahab
dan memperanakan Boas. Bagaimana Salmon menikah dengan Rahab, pelacur dari Yeriko ini? Yosua pasal 2 ayat 1 mengatakan, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Salah satu pengintai itu pastilah Salmon. Mengapa ia yang dipilih Yosua? Pasti karena jubah keprajuritannya. Jubah keprajuritan Nahason turun kepada anaknya Salmon. Dan pastilah Nahason menempa Salmon sedemikian rupa sehingga ia dapat berkualitas sebagai pasukan khusus yang siap menyusup dan mengintai ke daerah musuh dengan segala resiko yang mengancamnya, termasuk kehilangan nyawanya. Tetapi selanjutnya, mengapa Salmon mau menikah Rahab, sang pelacur itu? Tentu Rahab menarik secara fisik, tetapi tentu banyak gadis Israel yang lebih menarik daripada Rahab, karena Rahab pelacur. Nama Rahab artinya luas atau terbentang luas. Ini menunjukkan ia berwawasan luas dan telah mendengar tentang bangsa Israel, sehingga meluaskan imannya juga. Itu sebabnya Rahab menyembunyikan kedua pengintai Israel itu. Dan bukan hanya itu, ia membelot kepada Israel. Bukan sekadar secara sosial, politis, tetapi terutama secara spiritual. Lihat wawasan pikiran dan imannya dalam Yosua pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Keluasan wawasannya membuat Rahab memiliki iman yang besar. Sekalipun Rahab seorang pelacur, pendosa besar, namun Salmon dapat melihat bahwa anugerah Allah yang sangat besar, seperti jubah yang menutupi segala dosa, maka ia juga tampil sesuai dengan namanya, menjubahi Rahab yang beriman ini dengan menjadikan istrinya. Sekarang mari kita lihat kitab-kitab yang melatar belakangi kedua tokoh di atas. Pertama, kitab Bilangan. Nama kitab dalam terjemahan Septuaginta adalah Bilangan, karena dalam kitab ini 2 kali Tuhan membilang atau melakukan sensus jumlah umat Israel. Pertama, pada awalnya bagi generasi tua dihitung di Gunung Sinai, dan kemudian kedua bagi generasi baru di dataran Moab. Kisah sedih di kitab ini bahwa generasi tua disingkirkan karena ketidakpercayaan, dan Tuhan mempersiapkan generasi baru untuk masuk dan mewarisi tanah perjanjian. Caranya melalui pengembaraan di padang gurun. Sesuai dengan nama kitab ini dalam bahasa Ibrani, di padang gurun, sungguh menyedihkan. Dari 3.550 laskar, hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang masuk ke tanah Kanaan. Lebih sedih lagi jika 2 orang tersebut dibandingkan dengan total sekitar 2 juta orang lebih orang Israel. Itu sangat menyedihkan. Waktu tempuh Mesir dari
tanah Kanaan hanyalah 10 hari. Namun mereka mengembara di padang gurun itu 13.780 hari. 40 tahun Tuhan membuat bangsa ini mengembara, sampai semua kaum tua mati bergelimpangan di padang gurun, dan sekaligus melatih generasi muda untuk masuk, merebut, dan mewarisi tanah Kanaan. Ini gambaran bagi orang Kristen. Awalnya seperti orang Israel dibebaskan keluar dari Mesir. Seharusnya masuk tanah Kanaan, menikmati kelimpahannya. Namun karena ketidakpercayaan mereka mengembara di padang gurun, bahkan binasa di padang gurun. Itulah gambaran kebanyakan orang Kristen. Lawan dari para pemenang, lawan dari sisa-sisa. Mereka adalah orang-orang Kristen duniawi, mengembara di dunia ini, terikat oleh dunia, karena tidak percaya sungguh-sungguh dan sulit atau tidak mau taat. Banyak dari mereka itu tertidur, bahkan mati secara rohani. Sekarang kita masuk kitab Ulangan. Kita telah melihat dalam kitab Bilangan, generasi terdahulu yang tidak percaya dibinasakan di padang gurun. Telah terjadi peralihan generasi. Untuk itu Musa harus menyatakan dan mengingatkan kembali angkatannya yang baru kepada hukum Tuhan. Nama kitab ini dalam bahasa Yunani atau Septuaginta adalah Deuteronomy. Deutero artinya kedua, nomos artinya hukum. Jadi ini adalah pemberian hukum yang kedua kalinya. Pertama di Gunung Sinai kepada generasi terdahulu. Namun mereka telah binasa di padang gurun. Yang kedua ini kepada generasi baru di Araba Yordan, tanah Moab, sesaat sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Kitab Ulangan bukan hanya pengulangan apa yang ada sebelumnya, namun juga kesimpulan dari Pentatuk. Musa yang telah 120 tahun menjelang akhir hidupnya, seperti seorang yang memberikan nasihat terakhirnya. Perkataannya dikelompokkan dalam 3 bagian. Pertama, pasal 1-4, Musa mengingatkan masa lalu, bagaimana Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada orang tua mereka. Untuk itu Musa mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan. Mereka terpesona dengan hasil tanahnya. Namun 10 orang dari mereka begitu negatif. Mereka tidak mungkin menaklukkannya, kata mereka. Hanya Yosua dan Kaleb yang beriman untuk itu. Musa mengingatkan ketidakberimanan orang tua mereka, sehingga mereka kehilangan hak atas tanah perjanjian. Sebaliknya, jika generasi baru ini beriman, mereka pasti akan mendapatkan tanah perjanjian itu. Kedua, pasal 4 ayat sampai pasal 26. Musa mempersiapkan mereka untuk hari ini atau masa kini. Di sini Musa menunjukkan bagaimana seharusnya mereka harus hidup supaya mereka tetap berada dalam tanah perjanjian. Bagaimana mereka harus hidup terhormat, hidup dalam ketaatan dan berperilaku benar. Dan yang ketiga, pasal 27-34. Musa mengajak mereka untuk menatap masa depan. Mereka kembali membuat perjanjian mereka dengan Tuhan. Konsekuensinya, buat mereka ada berkat dan kutuk. Dan itulah yang harus dipilih oleh mereka. Di saat ini juga Musa memberikan tongkat estafetnya kepada Yosua. Dan kitab Ulangan ditutup dengan kematian Musa di atas gunung Nebo. Dan kita harus tambahkan di sini kitab Yosua. Di bawah kepemimpinan Yosua, umat Israel memasuki Kanaan. Di sini kita dapat mempelajari bagaimana menerima dan memiliki janji-janji Tuhan. Kitab ini padanannya adalah kitab Efesus dalam perjanjian baru. Bagaimana kita memiliki segala berkat yang telah dijanjikan Allah. Arti nama Yosua sama dengan Yesus. Kitab ini juga adalah gambar bagaimana Yosua, perlambang Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa dan iblis dan memberikan tanah perjanjian kepada kita umatnya. Kita
Kitab Yosua terbagi dalam 3 bagian. Pertama, memasuki Kanaan. Bagaimana memasukinya? Pasal 1 sampai 5. Yang kedua, menaklukkan Kanaan di pasal 6 sampai pasal 12. Dan yang ketiga, menduduki Kanaan, pasal 13 sampai 24. Untuk menerima janji Allah, kita bukan hanya memasukinya, tetapi kita harus menaklukkannya. Baru kemudian kita mendudukinya. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan nama-nama ini. Dan Tuhan memberkati kita untuk mempelajari kitab-kitab ini. Haleluya.